Struktur asam amino secara umum adalah satu atom karbon yang mengikat 4 gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus sisa atau residu sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dan asam amino lainnya. Sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, atom C pusat tersebut dinamai atom Ca atau C alfa, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Karena gugus amina juga terikat pada atom Ca ini, senyawa tersebut merupakan asam amino alfa 14. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika non-polar. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologisnya terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial, asam amino yang tidak terdapat di sintesis oleh tubuh, seperti arginin, fenolalin, histidin, lisin, leusin, isoleusin, metionin, threonin, triptofan, dan valin. Lalu ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh, seperti alanin, asam aspartat, asam glutamat, asparagin, lisin, glutamin, prolin, serin, sistein, dan tirosin. Selanjutnya ada proses sintesis asam amino pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu biosintesis asam amino non-esensial dari senyawa amfibolik. Sintesis alanin. Pembentukan alanin melalui transaminasi yang mana glutamat atau aspartat sebagai donor gugus amin, sedangkan pirufat sebagai akseptor gugus amin. Reaksi ini memerlukan enzim glutamat transaminase atau alanin transaminase, disebut juga SGPT atau serum glutamat pirufat transaminase. Selanjutnya sintetis glutamat. Pembentukan glutamat melalui deaminasi oksidatif memerlukan enzim glutamat dehidrogenase. Selain itu juga memerlukan ion amonium atau NH4+ dan NADPH+H+. Sintesis glutamin. Pembentukan glutamin dari glutamat plus NH4+ memerlukan Mg dan ATP, dikatalis oleh enzim glutamin sintetase. Sintesis aspartat. Pembentukan aspartat melalui transaminasi yang mana glutamat sebagai donor gugus amin, oksaloasetat sebagai akseptor dan memerlukan enzim aspartat transaminase atau AST atau disebut juga serum glutamat oksaloasetat transaminase. Selanjutnya sintesis asparagin. Pembentukan asparagin dari aspartat dengan donor NH4+ dari glutamin dan memerlukan ATP dan dikatalis oleh enzim asparagin sintetase. Selanjutnya sintesis serin. Pembentukan serin dari 3 fosfogliserat memerlukan NADH dan glutamat sebagai donor gugus amin. Sintesis glisin. Pembentukan glisin dari serin memerlukan enzim serin hidroksimetil transferase atau glisin hidroksil metil transferase dan tetrahidroksifolat atau THF sebagai akseptor gugus metil dari serin membentuk metilen tetrahidroksifolat, metilen tetrahidroksifolat. Lanjutnya yang kedua yaitu biosintesis asam amino non-esensial dari asam amino non-esensial lainnya. Pertama ada sintesis prolin. Pada mamalia dan beberapa makhluk hidup lainnya, prolin dibentuk dari asam amino non-esensial glutamat, memerlukan 1 mol ATP, 2 mol NADPH, dan berbagai enzim. Yang kedua yaitu sintesis hidroksiprolin. Asam amino ini berasal dari prolin yang mengalami hidroksilasi, yaitu penambahan gugus OH dan reaksi dikatalisa oleh enzim prolin hidroksilase. Yang ketiga yaitu biosintesis asam amino non-esensial yang dibentuk dari asam amino esensial. Pertama sintesis sistein. Sistein dibentuk dari asam amino esensial metionin dan serin, yang mana metionin akan diubah menjadi S-adenosil metionin, selanjutnya menjadi homosistein yang menyediakan gugus sulfur, sedangkan serin menyediakan atom karbon sebagai rangka karbon. Yang kedua yaitu sintesis tirosin. Tirosin dibentuk dari asam amino esensial fenilalanin, dikatalisis oleh enzim fenilalanin hidroksilase yang memerlukan NADPH dan O2. Reaksi berjalan irreversibel atau satu arah. Yang ketiga sintesis hidroksilisin. Seperti pada hidroksiprolin, asam amino ini didapatkan pada serat-serat kolagen. Hidroksilisin disintesis dari lisin yang berasal dari makanan oleh lisin hidroksilase. Yang terakhir yaitu sintesis selenocysteine.
Pembentukan selenocysteine membutuhkan cysteine, selenat atau SeO42-min, ATP, spesifik tRNA, dan berbagai enzim. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi sintesis asam amino pada manusia. Yang pertama itu ada ketersediaan nutrisi, stres, kondisi kesehatan, usia, dan aktivitas fisik. Pada manusia, asam amino itu diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Ketersediaan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk sintesis asam amino. Beberapa faktor lingkungan seperti stres, kondisi kesehatan, usia, dan aktivitas fisik tersebut juga dapat mempengaruhi sintesis asam amino pada manusia. Kemudian untuk pada sintesis pada tanaman itu dipengaruhi ada sumber nitrogen, stres abiotik, pupuk asam amino, keseimbangan asam amino, dan enzim. Nah, pada tumbuhan ini asam amino terdapat melalui badan dasar karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen melalui proses biokimia. Selain itu, asam amino juga dapat diperoleh dari luar dengan memberikan pupuk asam amino. Selain itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu ada sintesis abiotik, keseimbangan asam amino, dan enzim juga dapat mempengaruhi sintesis asam amino tersebut. Enzim dan reaksi kimia dalam sintesis asam amino yaitu protease yang sering dikenal sebagai peptidase atau proteinase adalah enzim yang mengkatalis proteolisis. Fenomena ini disebabkan oleh pemecahan protein menjadi polipeptida yang lebih kecil dan akhirnya menjadi asam amino tunggal. Protease memecah ikatan peptida dalam protein melalui hidrolisis yang merupakan reaksi kimia di mana air memutuskan ikatan. Asam, basa, atau enzim dapat digunakan untuk menentukan hidrolisis protein.